Tahun baru, harapan baru. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi. Besar setiapnya. Kita menyukai hal-hal baru. Kita menanti film baru, lagu baru, tempat-tempat baru, kesuksesan, peningkatan dan pencapaian baru. Bahkan hubungan kita pun akan terasa membosankan kalau hanya begitu-begitu saja, tanpa adanya kejutan dan hal-hal baru yang dilakukan bersama. Tantangan-tantangan baru mampu membuat banyak orang bersemangat, karena di sana mereka akan belajar hal baru dan menggapai keberhasilan yang baru. Seperti apa tahun baru dalam hidup? Ketika ada peluang baru muncul, itu artinya saya bisa mempergunakan talenta, kemampuan, daya kreasi, dan ide-ide yang ada pada diri saya untuk menghasilkan sesuatu yang baru pula, yang mudah-mudahan membawa manfaat bagi banyak orang. Syukur-syukur, memberkati, dan yang pasti dilakukan sebaik-baiknya dengan tujuan memuliakan Tuhan di dalamnya. Jadi, hal baru membuka peluang baru, membawa tantangan baru yang memerlukan strategi baru. Ada yang sudah menampakkan hasil, ada yang belum, ada yang gagal. Tapi yang gagal sekalipun merupakan proses untuk menuju sesuatu yang lebih baik. Singkatnya, tahun baru merupakan tahun percepatan dengan terbukanya banyak peluang. Walaupun kegiatan bertambah dan jam istirahat berkurang, tetapi peluang-peluang dan aktivitas baru membuat kita bersemangat dan tidak sabar melihat bagaimana kelanjutannya di tahun yang baru. Menariknya, Tuhan pun suka dengan hal-hal baru. Lihatlah apa kata pemazmur berikut ini. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Menyanyilah bagi Tuhan, hai segenap bumi. Mazmur 96 ayat 1. Tuhan menyukai pujian-pujian yang baru dari kita, bukan hanya yang itu-itu saja dari tahun ke tahun. Tuhan merindukan hubungan yang terus diperbaharui menjadi lebih dalam lagi. Tuhan menantikan perubahan sikap kita ke arah yang lebih baik dan semakin seperti Yesus. Tuhan menyukai proses kita menuju kedewasaan, kebijaksanaan, dan kerohanian yang lebih tinggi. Tuhan tidak mau kita terus-menerus menjadi manusia yang tercemar dalam dosa sejak lahir. Maka Dia pun memberikan kesempatan buat kita menjadi ciptaan baru dalam Kristus. Di mata Tuhan kita sangatlah berharga. Kasih-Nya kepada kita tidak terukur besarnya. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Roma 8 ayat 32. Ayat ini dengan sangat jelas menggambarkan betapa besar rinduan Allah untuk selalu memberikan yang terbaik pada kita. Bahkan dengan kedatangan Kristus, kita dimungkinkan untuk mengalami pemulihan hubungan dengan Tuhan, mengalami penebusan, dan dilayakkan untuk menerima berkat keselamatan. Menikmati hadiratnya hari ini, merasakan kedekatan dan kasih-Nya yang begitu teduh secara langsung. Tidak lagi harus lewat perantara seperti di masa perjanjian lama. Kita bukan lagi yang lama, tapi kita sudah menjadi ciptaan baru. Diberi rahmat yang baru setiap pagi berdasarkan kasih setia Tuhan pada kita. Apakah kita mau mensyukuri hal itu dan mengimaninya dengan hidup sebagai sosok yang sudah diperbaharui? Atau kita memilih untuk terus terikat pada berbagai kebiasaan buruk di masa lalu, terbelenggu pengalaman-pengalaman pahit di waktu lalu, dan tidak juga ingat untuk mengucap syukur kepadanya? Apakah kita mau memakai dan memaksimalkan rahmat-rahmat yang baru dari Tuhan setiap pagi, atau melupakannya saja? Itu pilihan kita. Namun satu hal pasti, apa yang disediakan Tuhan sesungguhnya baru dan segar. Jadi itu hadir setiap pagi. Memasuki tahun yang baru, mari kita kenali Tuhan lebih lagi. Semakin kita mengenalnya, semakin kita mengetahui kasih dan rancangannya buat kita. Semakin kita terkagum-kagum di buatnya. Firman Tuhan yang disampaikan kepada Hosea berkata, marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Seperti apa tahun baru buat Anda? Mungkin ada yang merasa tahun ini tidak terlalu baik atau malah buruk. Dengarlah, Tuhan menyediakan yang baru bagi Anda.
Tuhan membuka peluang-peluang baru, kesempatan baru di tahun yang baru. Bagi Anda yang menganggap tahun baru sebagai tahun yang baik, setidaknya menjanjikan, Tuhan pun menyediakan rahmat-Nya yang baru bagi Anda. Apapun yang Anda rasakan di tahun baru, semuanya merupakan bagian dari keberhasilan baru yang menanti di depan sana. Karenanya, bersukacitalah dalam menyambut tahun yang baru. Jalanilah dengan penuh semangat dan harapan baru. Ada Tuhan dan rahmat-Nya yang baru di sana. Dan Dia akan selalu berjalan bersama dalam setiap langkah. Tahun baru, rahmat baru, harapan baru. Selamat tahun baru, Tuhan memberkati. Bapak, Ibu Guru, dan teman-teman sekalian, mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk renungan yang boleh kami dengar pada pagi hari ini. Biarlah kami boleh belajar untuk mengenal diri Tuhan lebih dalam dan sadar bahwa hidup kami berharga di mata Tuhan. Biar juga kami boleh mengandalkan Allah dalam setiap pekerjaan yang kami lakukan. Tuhan, sebentar kami akan melaksanakan kegiatan upacara. Tuhan berkati setiap petugas, peralatan yang kami gunakan, dan setiap dari kami kiranya kami dapat melaksanakan acara ini dengan baik. Biar semua yang kami lakukan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Pengibaran bendera Sang Merah Putih diiringi lagu kebangsaan Indonesia Raya. Seluruh peserta upacara dipersilakan berdiri. Luruskan. Lurus. Langkah tegak maju, jalan. Belok kanan, jalan. Tiap-tiap banjar 2 kali belok kanan, jalan. Jalan di tempat, gerak. Henti, gerak. Bendera siap. Kepada Sang Merah Putih, hormat. Gerak.
Balik kanan langkah tegak maju. Jalan. Belok kiri. Jalan. Tiap-tiap banjar 2 kali belok kanan. Jalan. Jalan di tempat. Gerak. Henti. Gerak. Mengheningkan cipta. Peserta upacara dipersilakan duduk. Bapak Ibu guru dan teman-teman sekalian, untuk mengenang jasa para pahlawan yang telah gugur, marilah kita mengheningkan cipta. Mengheningkan cipta mulai. Selesai. Pembacaan teks pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat
dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemudian kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan teks Pancasila oleh Inspektur Upacara diikuti oleh seluruh peserta upacara. Peserta upacara dipersilakan berdiri. Pancasila. Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Amanat Inspektur Upacara. Peserta upacara dipersilakan duduk. Yang terhormat Bapak Ezra Theodores selaku Kepala Sekolah SMA Candle Tree. Yang terhormat Bapak Justinus Pruharawan dan Ibu Tania Abigail selaku Wakil Kepala Sekolah SMA Candle Tree. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru dan yang saya sayangi teman-teman sekalian. Selamat pagi. Bagaimana kabar kalian semua? Saya harapkan Bapak Ibu Guru dan teman-teman sekalian sedang dalam kondisi yang terbaik, prima, dan sehat. Pertama-tama mari kita bersyukur kepada Tuhan karena kita semua masih bisa memasuki tahun yang baru, tahun 2022. Pada pagi hari ini saya ingin membicarakan suatu hal yang sudah tidak asing lagi bagi kita saat masuki tahun yang baru, yaitu resolusi. Saya mengambil topik ini karena saya yakin semua dari kita di sini pasti memiliki suatu hal yang kita ingini. Mau hal yang kita ingini tersebut berupa barang maupun suatu yang ingin kita capai. Kalau barang misalnya, kita ingin motor baru, sepatu baru, HP, laptop, tas, dompet, apapun itu yang berupa barang. Kemudian kalau berupa sesuatu yang ingin kita capai, contohnya ingin naik kelas dengan nilai yang baik, bisa masuk PTN, bisa menurunkan berat badan, menguasai bahasa baru, ingin punya pacar, apapun itu, yang penting tujuannya baik. Maka dari itu, saya ingin membicarakan mengenai resolusi dan bagaimana kita dapat menyelesaikan dan mencapai resolusi tersebut. Sehingga tema pidato saya pada hari ini adalah menyelesaikan resolusi. Karena menurut saya sangatlah penting untuk kita menyelesaikan apa yang telah kita mulai. Menurut Life Science 31 Desember 2017, tradisi membuat resolusi sebagai suatu keinginan untuk melakukan hal baru muncul berulang dalam masyarakat Barat. Tahun 1740, pendiri Metodis John Wesley membuat jenis kebaktian baru yang diadakan pada malam tahun baru. Kebaktian ini untuk merenungkan tahun yang sudah berlalu dan memperbarui perjanjian dengan Tuhan. Tradisi ini memiliki akar dari bangsa Babilonia sekitar 4.000 tahun yang lalu. Saat itu mereka merayakan pergantian tahun baru pada bulan Maret, bersamaan dengan datangnya musim semi yang disebut perayaan Ekitu. Dalam festival ini akan dinobatkan raja baru atau penegasan raja lama. Di momen ini pula, bangsa Babilonia mengukuhkan kembali hubungannya dengan para dewa. Namun kini, membuat resolusi tahun baru menjadi proses yang tidak berkaitan dengan agama apapun. Warga dunia umumnya membuatnya untuk perbaikan diri. Karena itu, resolusi tahun baru juga bukan tentang menjadi sempurna,
tapi bentuk komitmen kita pada suatu hal yang kita pedulikan dan akan meningkatkan kualitas kehidupan kita. Lembaga Survey Finder yang berbasis di New York, Amerika Serikat, memperkirakan 188,9 juta penduduk dewasa atau sekitar 74% populasi Amerika Serikat membuat resolusi tahun baru. Makin muda usia, makin banyak pula yang membuat resolusi. Resolusi terbanyak umumnya menyangkut kesehatan, perbaikan diri, keuangan, keluarga, percintaan, dan karir. Namun dari jumlah penduduk yang membuat resolusi, itu hanya 74,72% yang yakin target resolusi mereka dapat dicapai. Sementara 12,23% responden tidak yakin resolusi mereka dapat dijalankan. Dan sebesar 13,06% responden berpikir resolusi itu dapat dicapai, meski tidak yakin sepenuhnya. Berdasarkan studi yang dilakukan oleh University of Bristol, sebanyak 88% orang yang membuat resolusi tahun baru gagal mewujudkannya. Sementara data National Health Service di Inggris menyebutkan hanya 1 dari 10 orang yang sukses menjalankan resolusi yang telah dibuat. Dari sejarah dan baiknya data yang saya ucapkan tadi, menunjukkan kita bahwa dari dulu manusia sudah membuat resolusi. Namun banyak sekali yang tidak sukses dalam menyelesaikan resolusinya. Maka dari itu, terdapat 3 poin untuk kita dapat menyelesaikan resolusi yang telah kita buat. Yang pertama adalah pola pikir, yang kedua adalah antisipasi, dan yang ketiga adalah komitmen. Yang pertama tadi adalah pola pikir. Terdapat sebuah kata yang mengatakan bahwa semua hal bermula dari pikiran. Ketika pikiran kita maju, maka kita akan bisa maju. Dan sebaliknya, jika pikiran kita sudah mikirnya gagal, maka yang terjadi adalah kegagalan tersebut. Hal itu terjadi karena pikiran kita yang mengatur seluruh kehidupan kita. Sehingga jika kita sudah memiliki tujuan, maka kita fokus pada tujuan tersebut. Dan jangan banyak mikir yang tidak-tidak, karena hal tersebut yang dapat membuat kita berhenti di tengah jalan. Seorang psikolog yang juga pimpinan Institut Terapi Perilaku Kognitif Beck, bernama Judith Beck, seperti dikutip The Psychology Today, 2 Januari 2021, menyebut, masyarakat sering menetapkan resolusi yang tak sama dari tahun ke tahun, karena mereka tidak pernah menguasainya. Jadi, bukan rendahnya kemauan yang menyebabkan gagalnya resolusi, melainkan kita seringkali terjebak dalam pola pikir keliru untuk mencapai tujuan tersebut. Kemudian, poin yang kedua adalah antisipasi. Jebakan berikut yang sering muncul dalam mencapai resolusi adalah kita tidak mengantisipasi rintangan. Karena dalam mencapai resolusi, itu adalah seperti kita bermain game. Pasti ada tantangannya. Dan kita harus menemukan cara untuk siap mengantisipasinya, agar kita dapat mencapai tujuan kita. Hambatan tersebut biasanya muncul di awal-awal saat kita memulai. Pasti banyak godaan yang dapat membuat kita menyerah. Maka pentingnya untuk kita mengantisipasi rintangan yang mendatang. Karena jika kita tidak mengantisipasi rintangan, maka kita akan mudah terjebak dalam kegagalan. Karena kita tidak mempersiapkan langkah alternatif untuk mencapai tujuan tersebut. Tantangan lain yang sering muncul dalam menuntaskan resolusi tahun baru adalah menyalahkan diri sendiri. Saat kita tidak bisa konsisten menjalankan rencana yang sudah dibuat. Contohnya, saat Anda berencana diet untuk tidak makan gorengan, tapi satu ketika Anda lupa atas rencana Anda dan pada akhirnya memakan gorengan. Karena itu, Anda menganggap diri Anda lemah atau bodoh. Sikap ini justru membuat kita tidak peduli dengan rencana awal, hingga akhirnya malah makan gorengan terus-terusan dan berlebihan. Jika kita mengatakan bahwa diri kita bodoh, tidak kompeten, atau lemah karena tidak memiliki tekad yang kuat, itu adalah cara singkat untuk menyimpulkan bahwa tidak ada gunanya mencoba. Untuk menghadapi situasi seperti ini, terdapat tips, yaitu kita harus menghargai diri kita sendiri.
tidak menghakimi kekurangan atau kegagalan diri. Tips itu adalah dengan meletakkan diri kita sebagai orang lain saat ada teman atau sanak saudara melakukan kesalahan, seperti yang kita lakukan sekarang. Apa kita bersikap kasar dan menyalahkan mereka seperti kita menyalahkan diri sendiri? Atau justru kita berusaha realistis dan menahan diri? Kemudian yang ketiga adalah komitmen. Banyak dari kita yang hanya memandang resolusinya sebagai doa dan impian belaka saja. Jadi kalau terjadi ya bagus, puji Tuhan, dan kalau tidak terjadi juga tidak apa-apa. Karenanya banyak dari kita hanya menuliskan apa yang kita inginkan terjadi tahun ini, tanpa merasa bertanggung jawab dan berkomitmen untuk mewujudkannya. Dan kita tidak pernah membuat pertimbangan lebih lanjut dari resolusi kita. Menurut saya, inilah menjadi kesalahan yang banyak dari kita lakukan selama ini. Dan juga menjadi salah satu faktor yang penting yang terlewat, sehingga banyak orang tidak menyelesaikan dan mencapai resolusi mereka. Karena mereka tidak memiliki komitmen dan hanya memikirkan apa yang ingin dicapai dan bukan bagaimana untuk mencapainya. Itulah yang ujung-ujungnya akan membuat kita berhenti mempercayai resolusi dan hidup tanpa perencanaan. Sekedar meyakini bahwa Tuhan akan melanjutkan sisanya. Dan pada akhirnya kita menjadi kecewa sebab tidak melihat perubahan apapun dalam kehidupan kita. Jadi, mulai dari sekarang, agar resolusi kita tidak percuma, kita harus memiliki komitmen untuk menyelesaikan resolusi kita. Dengan berpikir tentang bagaimana cara untuk membuatnya berjalan. Sebagai contoh, resolusi tahun baru saya adalah menurunkan berat badan. Karena saya merasa lemak badan saya sudah menumpuk sejak pandemi. Dan saya ingin menurunkannya sekitar 5 kilo. Dalam kasus tersebut, saya tidak boleh berhenti sampai di sini. Karena itu masih apanya saja. Sekarang saya harus memikirkan bagaimana saya dapat menjalankan dan mengeksekusi untuk mencapai resolusi saya. Misalkan, saya harus berkomitmen untuk mengurangi konsumsi nasi dan menggantinya dengan sayur-sayuran atau buah-buahan. Kemudian saya harus berkomitmen berhenti kebiasaan makan tengah malam dan mulai berolahraga di rumah maupun di luar rumah. Kesempatan kita untuk mewujudkan resolusi dan harapan menjadi lebih besar jika kita memiliki komitmen. Sehingga kita dapat melihat dan berusaha menemukan cara terjadinya. Sekalipun pada akhirnya kita tidak berhasil mewujudkannya, waktu-waktu seperti ini adalah saat yang tepat untuk memikirkan mengapa kita bisa gagal. Apakah karena kita tidak disiplin, atau komitmen kita masih mudah tergoyahkan, atau hal lainnya. Selanjutnya, kita harus mengambil pelajaran. Karena persis seperti yang dikatakan waktu perkenalan oleh Pak Ezra, bahwa hidup itu is about learning, adalah tentang belajar. Dari ketiga poin yang sudah saya sampaikan, kita bisa belajar. Yang pertama, kita harus memiliki pola pikir yang maju, karena semua hal bermula dari pikiran. Kemudian yang kedua, kita harus siap mengantisipasi rintangan di depan, dan tidak boleh menyalahkan diri sendiri. Dan yang terakhir, kita harus memiliki komitmen untuk menyelesaikan resolusi kita. Maka saya ucapkan semoga sukses untuk kita semua, dan saya harap kita semua bisa melakukan yang lebih baik di tahun yang baru ini, tahun 2022. Buat perencanaan kita, temukan cita-cita kita, konsisten, dan bertanggung jawablah atas harapan-harapan yang telah kita buat dan ingin kita capai. Jika Anda beruntung, Tuhan akan mempermudah asal diri kita sudah dan tetap berusaha. Sebagai penutup pidato saya pada hari ini, saya ingin membagikan sebuah kata yang saya dapatkan di sosial media beberapa minggu lalu, dan saya harap dapat memotivasi kita semua di sini. Selamat menghirup udara segar di bulan Januari. Saya cuma bilang, sudah pasti kita harus kuat menjalankan hari. Mata boleh perih, tapi perjuangan jangan sampai terhenti sebelum terwujudnya yang namanya mimpi. Tangan boleh berdarah, tapi tetap kita dilarang untuk pasrah. Kaki boleh kram, tapi tetaplah berlari agar masa depan tidak suram. Perjuangan jangan sampai mati,
karena hidup belum berarti jika kita belum memberi bukti. Di tahun lalu, kita telah melewati berbagai badai, jadi di tahun ini jangan menangis jika hanya gerimis. Terima kasih, sukses bagi kita semua. Menyanyikan lagu nasional Berkibarlah Bendera Negeriku. Peserta upacara dipersilakan berdiri. Berkibarlah bendera negeriku, berkibarlah engkau di dadaku, tunjukkanlah kepada dunia semangatmu yang panas membara. Daku ingin jiwa raga ini selaraskan keagungan. Daku ingin jemariku ini menuliskan karismamu. Berkibarlah bendera negeriku, berkibar di luas nuansamu, tunjukkanlah kepada dunia ramah tamah budi bahasamu. Daku ingin kepatangan ini menunaikan kewajiban putra bangsa yang mengemban cita hidup dalam kesatuan. Daku ingin jiwa raga ini selaraskan keagungan. Daku ingin jemariku ini menuliskan karismamu. Menyanyikan lagu Mars Candle Tree. Peserta upacara dipersilahkan tetap berdiri dan menyilangkan tangan kanan ke dada sebelah kiri. Kami siswa-siswi Candle Tree School siapkan diri untuk jadi pemimpin masa depan. Terus maju, hadapi tantangan, untuk raih cita-cita. Disiplin giat dalam belajar, jadi insan jujur bertanggung jawab dan mandiri. Mengembangkan bakat berkreasi untuk meraih prestasi.
Pembacaan doa. Peserta upacara dipersilakan duduk. Bapak, Ibu Guru, dan teman-teman sekalian, mari kita kembali bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan atas rangkaian upacara yang telah kami jalani pagi hari ini. Kiranya berkat Tuhan senantiasa menyertai kami. Sebentar kami akan melanjutkan kegiatan belajar mengajar. Biar tangan Tuhan tetap menjaga dan melindungi kami sepanjang hari ini. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Pengumuman. Selamat pagi, Bapak Ibu yang saya hormati dan siswa-siswi Candle Tree yang saya banggakan. Luar biasa. Dari awal, Pak Ezra terkesan sungguh dengan apa yang kalian lakukan di upacara bendera ini. You are indeed the light. Dari awal sampai akhir, izinkan Pak Ezra untuk mereview sedikit. Protokoler, Giovanni sudah menjalankan tugas dengan baik, rapi sekali semua susunannya, efektif. Pemimpin upacara dengan instruktur upacara sama ya, Kate bukan? Betul ya, Kate luar biasa, sudah memimpin dengan baik, lalu tadi resolusinya itu bisa jadi positive influencer. Nanti kita bicarakan lagi tentang itu. Isinya sangat berbobot, poin demi poin, Pak Ezra tulis, ada penelitian-penelitian yang dilibatkan di situ. Itu sangat cukup untuk berargumen di dunia luar sana untuk meyakinkan siapapun bahwa resolusi harus diantisipasi, harus punya komitmen, dan harus punya pola pikir. Saya terkesan sekali juga oleh pengibar bendera, pasukan pengibarnya rapi, luar biasa, pengambil gambarnya pinter banget ngambilnya, ada beberapa angle, dan dinamis sekali. Ini terlatih dengan baik sekali. Aplaus untuk kerja rapi kalian. Juga pembukaan tadi oleh Judith ya. Nggak kalah. Awalnya tadi renungan ya, Marcel, Daniel tentang tahun baru, tentang Tuhan suka nyanyian baru dalam hidup kita. Ya, Tuhan akan bawa kita ke pengalaman-pengalaman baru yang membuat kita bisa bersyukur dengan menyanyikan lagu-lagu baru. Itu juga akan terjadi di Candle Tree School. So, saya lihat Candle Tree School punya semua hal yang diperlukan untuk menjadi positive influencer. Karena saat ini setiap orang tuh lagi demen-demennya informasi, lagi ketagihan informasi. Kalau nggak ketemu informasi baru tuh kayaknya ada yang salah. Orang tuh lagi kacau. Dan masalahnya perlu hikmat kebijaksanaan untuk membedakan informasi yang membawa kepada pengenalan akan Tuhan, yang membawa kepada kekudusan, kebenaran, dan informasi yang tidak membawa kita kemana-mana. Informasi banyak yang membawa kita kepada hedonisme, flexing, dan seterusnya yang tidak konstruktif. Kalian bisa melakukan perubahan di luar sana. Namun perjuangan kalian juga tidak mudah, anak-anakku. Perjuanganmu tidak mudah sebagai positive influencer. 2 Korintus 10 ayat 5 mengatakan, kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Jadi ada kubu-kubu yang dibangun oleh keangkuhan. Sekarang ini zamannya flexing ya, zamannya pamer-pamer. Ngebuat orang-orang hebat kayak kalian, seakan-akan gak bisa bicara kalau belum ada buktinya. Gak bisa bicara sebelum ada bukti materialnya. Padahal kalian punya banyak hal positif untuk dibagikan. Nah itu, pengenalan akan Tuhan ditentang
oleh kubu-kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia. Nah, makanya kita harus pintar. Makanya kita harus jadi seseorang yang dipakai Tuhan. Orang yang dipakai Tuhan tidak akan kekurangan satu apapun yang baik. Kalian bisa digunakan Tuhan. Lalu tadi yang ngebuat wow banget juga itu waktu dengar lagu yang dibawakan oleh siapa tadi? Angeline ya. Angeline. Wow, beautiful singer with beautiful voice. Ditemanin sama keyboardist. Itu keyboardistnya anak kita juga atau -1? Anak kita juga. Pak. Siapa namanya? Yehezkiel, Yehezkiel yang main. anak IPA. Iya. Anak IPA. 12 Iya. IPA. 12 IPA. Oh, permainannya asik banget. Kamu pinter banget, Yehezkiel. Dinamika, aranjemennya luar biasa. Substitute chord-nya di akhir. Asik banget. Ya, kalian bisa mengkombinasikan itu dengan sangat baik. Dari penyanyi, musik, semuanya siap saji. Siap saji untuk menginfluence dunia luar yang sedang gamang dengan apa yang baik. Sinematografnya juga keren. Ini yang ambil gambar ini siapa, Pak? Kristo, Pak. Kristo. Itu dan teman-teman. Siapa ya? Wah, pro banget. Ya, bagus. Pengambilan gambarnya juga asik. Terus tadi Mars Candle Tree, Pak Ezra mendapatkan banyak hal, bersinar dan bertumbuh dalam kemuliaan Tuhan. So itulah kita, kamu sudah bisa bersinar, kita harus terus bertumbuh menjadi lebih baik. We need to grow continuously, to be better. Karena dunia ini membutuhkan terang Tuhan, lebih dari sebelumnya. Orang-orang ngaco, mulai bisa menginfluence asal dia bisa pakai jam tangan yang bagus. Wow. Pak Ezra punya satu kalimat untuk hal ini. Kalian jangan ikut-ikutan flexing. Ya. Tidak ada yang berubah dari dirimu hanya karena kamu memiliki sesuatu. Ya. Ya, kita misalkan babi gitu ya. Kalau babi pakai sepatu Nike, tetap babi begitu kan? Babi pakai topi yang harganya 300 juta juga tetap babi begitu. Sesuatu yang di luar itu tidak bisa mengubah dirimu yang sesungguhnya. Dirimu yang sesungguhnya bermanfaat atau tidak tergantung ada terang Tuhan di dalam dirimu atau tidak. Nah, ini perjuangannya tidak mudah anak-anakku. Tapi berjuanglah, 2 Korintus tadi katakan, kita harus merubuhkan benteng-benteng yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Tuhan memberkati, ini pertama kali Pak Ezra sangat terkagum, jadi panjang sekali pengumumannya. Mohon dipahami, berikutnya akan lebih efektif lagi. Selamat pagi, Tuhan berkati. Pak Wawan, silakan ada pengumuman lainnya. Ya, terima kasih Pak Ezra. Sudah sampaikan semua Pak Ezra, Pak Wan juga luar biasa ini kelas 12 PS. Mungkin bisa menjadi model untuk petugas-petugas selanjutnya. Jadi mereka membuat sesuatu yang baru, ya, baik lagu wajibnya maupun Mars Candle Tree-nya. Hasil kreasi kelas 12 luar biasa. Tugas-tugas yang lain luar biasa. Terima kasih untuk pendampingan guru-guru juga, Pak Heru, Pak Obi, Pak Bumi, dan yang lainnya, Pak Toto yang luar biasa mensupport anak-anak untuk proses acara bendera ini. Pak Wan mau beberapa pengumuman ya. Ini khusus untuk kelas 12 sebetulnya. Terima kasih yang kemarin sudah mengisi angket untuk jalur undangan, jalur SNMPTN. Hari ini adalah batas terakhir kalau ada revisi atau ada perubahan. Jadi setelah ini Pak Wan akan data untuk kemudian nanti akan Pak Wan tentukan berdasarkan hasil angket itu 13 anak dan 13 anak IPS dan 18 anak IPA yang eligible untuk mengikuti jalur SNMPTN.
Setelah ini proses selanjutnya adalah nanti kita akan bersama memastikan kalian, saya nanti akan diskusikan dengan Pak Isra kapan waktunya untuk terkait dengan akun LTMPT ya. Jadi Pak Wan nanti akan tentukan harinya, entah besok entah lusa tergantung nanti kita Pak Wan diskusi sama Pak Isra untuk memastikan ya, mungkin beberapa sudah bikin akun LTMPT, tapi nanti kita akan bersama-sama memastikan agar tidak ada yang terlewat dan tidak ada yang bermasalah terkait dengan akun yang kalian bikin. Jadi terima kasih yang sudah mengisi angket dan semoga proses-proses kita akan menghasilkan hasil yang terbaik buat baik proses SNMPTN maupun SBMPTN juga jalur yang lain. Terima kasih, itu dari Pak Awan. Saya kembalikan ke Bapak acara atau Bapak Ibu lain yang mau menambahkan, silakan. Atau mungkin OSIS ya. Oh ya, terkait OSIS terima kasih, proposal IPLEK sudah Pak Awan terima. Hari ini kita akan pastikan semoga bisa segera naik ke atas untuk diajukan. Proses selanjutnya nanti kita serahkan ke OSIS dan PIC. Terima kasih. Silakan Johani. Upacara bendera virtual selesai. Seluruh peserta upacara dipersilakan meninggalkan ruang upacara virtual dan selanjutnya memasuki ruang kelas virtual masing-masing. Terima kasih.